Ada kalanya, sejauh apapun kamu melangkah, duniamu terasa jalan di tempat, dan beban di pundakmu justru semakin berat. Rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan itu, biarkan ia beristirahat di sini, karena kamu tidak perlu terus-menerus terlihat kuat sendirian. Duduklah sebentar, mari bicara dari hati ke hati tanpa harus merasa dihakimi. Sebab terkadang, saat kita terjebak dalam rutinitas yang melelahkan, saat masalah datang bergiliran tanpa jeda, dan saat doa-doa terasa menguap begitu saja di udara tanpa sampai ke langit, rasanya sungguh menyesakkan. Kamu sudah berusaha sangat keras, sudah berikhtiar sejauh yang kamu mampu, tapi kenapa rasanya tidak ada yang bergerak? Kenapa langkah terasa begitu berat, dada sesak, dan pikiran penuh tanya yang tidak pernah terjawab? Di titik-titik seperti itu, banyak orang merasa seolah pintu langit tertutup rapat. Jalan keluar semakin samar, harapan mulai menipis, dan yang tersisa hanyalah lelah yang tidak tahu harus dikeluhkan kepada siapa. Tapi tunggu, di balik semua rasa lelah dan kebuntuan itu, tersembunyi satu jalan sederhana yang sangat sering luput dari perhatian kita. Saudaraku, mari temukan kuncinya. Ada sebuah amalan ringan yang Allah jadikan sebagai kunci untuk melapangkan rizki, menghapus dosa, menenangkan hati, dan membuka jalan keluar dari setiap kesempitan. Amalan itu bukan ritual yang rumit, bukan ibadah yang menuntut tempat khusus atau waktu tertentu, melainkan satu kalimat yang begitu akrab di telinga, tapi sering diucapkan tanpa benar-benar dihayati. Kalimat itu adalah istighfar. Istighfar pada dasarnya adalah permohonan ampun kepada Allah. Tapi jangan salah, maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar ucapan maaf di lisan. Ia adalah pengakuan jujur bahwa kita lemah, penuh salah, dan tidak mampu menanggung beban hidup sendirian tanpa pertolongan Rob kita. Dalam setiap istighfar yang tulus, tersimpan kesadaran yang lembut bahwa hati ini butuh pulang, bahwa jiwa ini rindu untuk didekatkan kembali kepada Allah. Coba bayangkan, ketika kamu mengucapkan astaghfirullah dengan penuh kesadaran, sebenarnya kamu sedang meletakkan seluruh beban batin itu di hadapannya. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu menyembunyikan kelemahanmu. Kamu mengakui kekeliruanmu, mengakui keterbatasanmu, dan berserah bahwa hanya Allah yang mampu memperbaiki apa yang rusak di dalam dirimu. Dari pengakuan itulah lahir kekuatan baru, karena Allah menjanjikan ampunan bagi siapa yang terus berdoa dan berharap kepadanya. Hati yang sering dibasuh dengan istighfar akan perlahan menjadi lebih lembut. Ia tidak lagi mudah mengeras oleh ego, tidak lagi cepat tersulut amarah, dan tidak lagi sesak oleh rasa bersalah yang menumpuk. Sebaliknya, hati menjadi lebih siap menerima nasihat, lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, dan lebih peka terhadap petunjuknya. Dalam keadaan seperti inilah, manusia mulai bisa melihat takdir Allah dengan kacamata yang lebih jernih, bahkan di tengah badai kehidupan sekalipun. Pernahkah kamu merasa ibadahmu terasa hambar? Sholat terasa seperti rutinitas, doa terasa kering, dan hati sulit untuk khusyuk. Padahal dulu tidak seperti ini. Itu bukan karena kamu tidak lagi mencintai Allah, bukan pula karena imanmu hilang, tapi karena hati perlahan tertutup oleh debu dosa yang menumpuk sedikit demi sedikit tanpa kamu sadari. Dosa tidak selalu langsung terasa akibatnya. Kadang ia datang seperti debu halus yang menempel di cermin, hingga suatu hari cermin itu menjadi kusam dan tidak lagi memantulkan cahaya. Hati yang dulunya terang perlahan menjadi berat tanpa tahu sebabnya. Dalam kondisi seperti inilah, masalah dunia terasa berlipat ganda, padahal akar masalahnya justru terletak pada hati yang tertutup. Istighfar bekerja seperti air jernih yang mengalir. Ia membersihkan debu yang menghalangi cahaya. Semakin sering seseorang beristighfar, semakin bening hatinya, dan semakin mudah ia merasakan ketenangan yang datang dari Allah. Ketenangan hati ini adalah salah satu karunia terbesar. Banyak orang mencari ketenangan lewat hiburan atau pelarian yang melelahkan. Namun yang mereka redakan hanyalah permukaan pikiran, bukan akar kegelisahan di hati. Padahal ketenangan sejati lahir ketika hati merasa dekat dengan Allah, merasa diampuni, dan merasa dipeluk oleh rahmat-Nya.
Istighfar menjadi pintu masuk bagi rasa tenang ini. Mungkin terdengar mustahil bagi sebagian orang. Bagaimana mungkin sebuah kalimat bisa membuka pintu rezeki? Tapi inilah yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Allah mengaitkan istighfar dengan turunnya rahmat dalam berbagai bentuk. Hujan yang lebat, harta yang melimpah, keturunan, dan keberkahan bumi. Para ulama menjelaskan bahwa istighfar adalah salah satu sebab datangnya rezeki dan kelapangan hidup. Bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga kesehatan dan kenikmatan hidup yang baik. Seringkali seseorang merasa telah bekerja sangat keras, namun rezekinya tetap sempit. Dari pagi hingga malam bekerja, namun hasilnya tidak sebanding. Di saat seperti itu, mudah bagi manusia untuk menyalahkan keadaan atau orang lain. Padahal bisa jadi pintu rezekinya terhalang oleh dosa yang tidak disadari. Dosa ibarat kunci yang mengunci rapat pintu rezeki, dan istighfar adalah kunci yang membukanya kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa siapa yang membiasakan istighfar, Allah akan memberikan 3 hal luar biasa. Jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan di tengah kesedihan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Janji ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya amalan untuk menghapus masa lalu, tetapi juga investasi untuk masa depan. Dari istighfar yang konsisten, lahir kemudahan-kemudahan hidup yang kadang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Coba renungkan, ada orang yang penghasilannya tidak besar, tetapi hidupnya terasa cukup dan penuh keberkahan. Ada juga yang hartanya banyak, tapi hatinya selalu gelisah. Disinilah bedanya rezeki yang sekadar banyak dengan rezeki yang diberkahi. Keberkahan mencakup rasa cukup dan syukur, dan istighfar adalah pengundangnya. Fakta yang mengejutkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia yang dosanya telah diampuni, masih beristighfar lebih dari 70 hingga 100 kali dalam sehari. Kalau Rasul yang suci saja terus memohon ampun, bagaimana dengan kita? Kita manusia biasa, tentu jauh lebih layak untuk memperbanyak istighfar. Kebiasaan Nabi mengajarkan kita bahwa istighfar bukan hanya untuk orang yang baru saja melakukan kesalahan, tetapi juga untuk menjaga kebersihan hati dan kekuatan rohani. Menjadikan istighfar sebagai wirid harian berarti menghadirkan Allah dalam setiap sela waktu, di tengah kerja, di perjalanan, atau sebelum tidur. Dengan begitu, kita tidak lagi menanggung hidup sendirian. Tidak semua luka berdarah, dan tidak semua sakit terlihat mata. Ada luka yang tertanam di dalam hati berupa cemas, takut, dan rasa tidak cukup. Ada kesulitan yang bisa diselesaikan dengan uang atau koneksi, tapi ada pula kesulitan yang tidak mempan dengan semua itu. Di titik buntu inilah, istighfar membuka cara pandang baru. Ia mengingatkan bahwa ujian adalah panggilan lembut agar hamba kembali mendekat. Ketika kita memperbanyak istighfar di tengah kesulitan, kita sedang menyerahkan urusan kepada Zat yang tidak pernah lemah. Dari sinilah, pertolongan Allah turun dengan cara yang tak terduga. Munculnya solusi atau berubahnya keadaan yang tadinya mustahil. Janji Allah jelas, siapa yang beristighfar akan diberikan kenikmatan hidup yang baik dan dijauhkan dari azab. Rahasia terbesar istighfar adalah kedekatan dengan Allah. Sebab ketika seseorang dekat dengannya, ia tidak pernah benar-benar sendirian atau kehilangan arah. Jika hari ini hidup terasa berat dan masa depan tampak menakutkan, mungkin yang kamu butuhkan bukan hanya rencana atau strategi baru, tapi hati yang kembali bersujud dan lisan yang terbiasa memohon ampun. Istighfar bisa dimulai sekarang juga. Biasakanlah setelah sholat, sebelum tidur, atau kapan saja hati merasa sempit. Jangan menunggu momen khusus untuk kembali kepada Allah, karena pintu istighfar tidak pernah tertutup bagi siapapun yang datang dengan hati jujur. Sedikit demi sedikit, istighfar akan mengubah cara kamu memandang hidup. Masalah bukan lagi beban, tapi pengingat untuk pulang. Pada akhirnya, siapapun yang ingin hatinya tenang dan jalannya dilapangkan, tidak akan rugi menjadikan istighfar sebagai bagian dari napas sehari-hari. Di balik setiap astagfirullah yang tulus, ada rahmat yang turun dan jalan hidup yang sedang diperbaiki oleh Allah secara perlahan namun pasti.
Jadi, mulailah sekarang. Ucapkanlah dengan sungguh-sungguh dan saksikan bagaimana Allah membuka jalan-jalan yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan.